Sahabat Jati, ketemu lagi sore hari ini dengan tamu saya Ruslan Hussein, tuan rumah Jati Podcast. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Dia bernama adalah Siti Rahmi. Kita sapa, bagaimana kabar Siti Rahmi? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Siti Rahmi ini bisa dipanggil dengan Ami ya? Iya. Bisa perkenalan singkat dari mana asal, kemudian mahasiswa semester berapa? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahmi, mahasiswa UIN Dato Karama Palu, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 6 masuk ke semester 7. Asal Pantai Barat. Oh iya, dari Pantai Barat ya? Tepatnya di Desa Aguamas. Oh ya, nanti videonya disebar juga untuk ke Pantai Barat. Jadi untuk diketahui bahwa Siti Rahmi atau dipanggil Ami ya, ini melaksanakan kuliah kerja profesi di Jati Times ataupun Jati Center. Ini terhitung tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus tahun 2023. Jadi sekitar 30 hari, 1 pekan melaksanakan KKP di sini. Pembelajaran di sini dalam pembelajaran ini, apa yang sudah didapatkan selama ini? Selama ini sangat banyak yang didapatkan, terutama terkait keterampilan menulis. Kami di sini disuruh membuat konten, satu hari satu artikel, seperti itu. Oke, jadi menulis konten ya, konten tentu sesuai dengan yang digemari, kemudian konten hukum juga bisa. Memang untuk diketahui bahwa program dan kegiatan di Jati Times ini ada 4. Jadi hasil koordinasi dengan pihak fakultas melalui pembimbing ini ada 4. Yang pertama itu adalah mahasiswa KKP diarahkan untuk menguasai praktek dan konsep legal drafting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep dan praktik terkait dengan penelitian hukum. Kemudian yang ketiga adalah konsultan hukum, dan yang keempat itu adalah penulisan artikel ataupun konten hukum. Nah, hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan penulisan artikel ataupun konten hukum yang dalam hal ini bekerja sama dengan pihak redaksi Jati Times. Jadi Jati Times yang memberi pelatihan, kemudian memberi bimbingan sampai pada publikasi konten dari Ami dan juga teman-teman. Nah, dalam penulisan konten itu apa pembelajaran yang sudah didapatkan oleh Ami sendiri? Kalau dari saya sendiri, pembelajaran dari menulis konten itu dapat melatih keterampilan menulis, itu sangat penting dan membuat kita lebih rajin membaca pastinya. Seperti itu. Ada artikel yang sudah dihasilkan, tulisan? Untuk saat ini ada 5. Dari 5 itu tulisan yang paling disukai, yang paling dikuasai itu apa? Tentang apa? Terkait kucing, karena saya sangat suka kucing. Kucing? Iya, terkait rabies pada kucing. Nah, coba bisa diceritakan singkat saja terkait dengan muatan konten kucing tadi yang ada kaitannya dengan rabies. Jadi pada umumnya orang itu taunya rabies itu yang dijangkit itu anjing. Jadi biasa disebut penyakit anjing gila. Namun sekarang ada penyakit rabies yang dijangkiti oleh kucing. Tapi namun alhamdulillahnya hanya sedikit kucing yang terjangkit rabies tersebut. Oke. Jadi ini salah satu manfaat dari menulis konten ini, karena sebelum menulis maka seorang konten kreator tentunya dalam hal ini dia akan terlebih dahulu membaca. Jadi dia akan memperbanyak bacaan, referensinya. Jadi hasil pemahamannya tadi itulah yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan Ami dalam hal ini sudah mempraktekannya. Jadi tentu sudah ada hasil bacaan-bacaan sebelumnya. Kemudian dari bacaan itulah yang dituangkan dalam tulisan konten. Nah, dalam menulis konten tadi itu apakah langsung
langsung publish atau ada koreksi dari pihak editor? Kalau itu pasti ada koreksinya karena kami masih belajar juga. Iya. Nah, dalam menghadapi koreksi ini kan tipe orang macam-macam. Nah, tentunya sahabat Jati juga mau tahu apa tipenya Ami ketika menerima koreksi dari editor. Itu macam-macam. Di antaranya ada yang menganggap tulisannya bagus, sudah bagus. Begitu diedit oleh editor, ada masukan-masukan baik dari sisi tata kalimat, tanda baca, hubungan antar paragraf, ataupun ada hal yang lain sesuai dengan kebijakan redaksi. Biasanya dia menyikapinya melaksanakan. Ada juga yang kedua, dia menolak dengan berbagai macam argumentasi. Kalau Ami sendiri menghadapi ataupun menerima masukan editor seperti apa? Pasti langsung direvisi. Nah, langsung dicek ternyata ada yang salah gitu. Oke, berarti menerima masukan itu sebagai media pembelajaran. Jadi memang untuk diketahui Ami dan juga teman-temannya bahwa salah satu indikator pekerjaan yang bagus itu adalah ketika pekerjaan itu menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah teman baik dan jaringan. Nah, saya berpikir Jati Times itu bisa menjawab itu, menjadi bagian akan hal itu. Jadi dari pengalaman menulis yang disampaikan oleh Ami tadi, sudah ada pengetahuan, kemudian juga ilmu jurnalistik, kemudian yang berikutnya adalah teman bergaul dan mendapatkan teman-teman yang baru dengan kakak-kakak editor, kemudian kakak-kakak penulis yang saat ini berkarir sebagai konten kreator. Nah, dalam proses itu apakah Ami juga merasakan atau misalnya ada teman yang dikenal selain tentunya adalah mahasiswa KKP sendiri? Ada? Ada, Pak. Nah, kalau ada siapa dia? Kak Aisyah. Hanya satu? Yang ada Kak Bambang. Oke, Bambang. Kak Zulfikar. Kak Rinaldi. Kak Torigan. Kemudian ada juga satu lagi Wahyudin. Nah, jadi ini diantara editor yang sering datang ke kantor. Selebihnya itu adalah mereka bekerja dari luar kantor atau dari tempat rumah masing-masing. Kalau untuk per hari ini konten kreator Jati Times itu untuk diketahui sudah berkisar 30 person, 30 orang. Kita kembali lagi. Tadi yang Ami bahas tentang rabies ya. Rabies yang bisa menjangkit pada kucing. Nah, dalam hal ini sehubungan dengan tulisan tadi dan pengalaman ataupun pengetahuan yang bisa dibagi ke sahabat sekalian, ada tidak pesan-pesannya sekaitan dengan yang punya hobi memelihara kucing? Baik, bagi teman-teman yang memiliki kucing, sebaiknya jangan sering-sering dikasih keluar begitu. Takutnya nanti mereka bergaul dengan hewan-hewan liar di sana yang mungkin saja terjangkit virus tersebut. Bisa saja nanti kucingnya itu ikut terjangkit virus, nanti membahayakan majikannya. Iya. Nah, kalau untuk merawat kucing itu, adakah teknik tertentu? Misalnya kan ada orang tidak tahan dengan baunya, tidak suka dengan bulunya. Belum lagi misalnya itu juga butuh biaya untuk makanan khususnya, makanan kucing. Tapi sebelum ke situ, Ami pelihara kucing. Iya, pelihara, Pak. Untuk saat ini kisaran kucingnya ada berapa? Sekarang cuma ada 3, yang lainnya sudah tidak ada. Ada 3, tapi sebelumnya ada banyak. Iya, lebih 7 lah. Oh, lebih 7. Iya. Nah, untuk tadi itu makanannya, dia makanan sisa atau makanan khusus kucing? Makanan khusus kucing. Kenapa harus makanan khusus kucing? Karena itu sudah terpenuhi proteinnya. Sekarang banyak orang-orang yang kayak malah kasih nasi seperti itu, padahal itu tidak boleh memberikan nasi kepada kucing. Kok bisa? Iya, Pak, karena itu proteinnya manusia dengan kucing itu berbeda. Seperti itu, nanti kucingnya bisa kena obesitas atau bahkan sampai meninggal. Terus ini yang kucing biasanya kan makanan sisa dalam bentuk tulang. Menurut Ami sendiri bagaimana itu? Itu tidak bisa juga, Pak, kalau menurut saya. Soalnya
tulang tulang ikan itu bisa saya tersangkut di tenggorokannya kucing, itu sangat bahaya pasti. Oke, dari proses itu tentunya bisa dituangkan dalam bentuk konten tulisan ya, Iya. yang sudah Ami dan teman-teman sudah lakoni selama belajar di Jati Times ini ataupun Jati Center. Yang fokus kita kali ini adalah membahas pembelajaran menulis konten ataupun artikel yang disukai ataupun artikel terkait dengan hukum. Terus ada lagi pesan kepada sahabat sekalian ataupun teman-teman terkait dengan pengalaman menulis konten ini. Baik teman-teman, menulis konten ini sangat seru, kita bisa membaca banyak-banyak artikel, tambah-tambah pengetahuan baru. Teman-teman yang introvert bisa saya juga kerja seperti ini, karena dia bisa dikerjakan di rumah, tidak perlu ketemu orang banyak, seperti itu. Iya, memang untuk konten kreator ini, dia sudah menjadi satu profesi di era digital saat ini. Jadi tentunya konten kreator itu banyak, ada yang berbasis video seperti ini berbasis video, ada juga yang berbasis gambar, desain grafis, ada juga yang berbasis tulisan, konten teks. Nah, yang Ami dan teman-teman tadi itu adalah yang berbasis teks ataupun tulisan. Tentunya jika ini digeluti secara serius, ini menjadi profesi dan berpenghasilan. Jadi kami memiliki catatan di Jati Times ini, walaupun Jati Times ini masih berkisar 2 bulan, tapi sebelumnya beberapa bulan ke belakang kami merupakan generasi di Klik Pendidikan. Ini adalah media online saat ini nomor 1 se-Indonesia dari 900 media online di bawah naungan Promedia Teknologi. Media pada saat kami di Klik Pendidikan yang menghantarkan menjadi juara 1 se-Indonesia, banyak konten kreator kami yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi UMP. Jadi tidak muluk-muluk, misalnya angkanya bisa sampai 10 juta, bisa sampai dengan 5 juta neto yang didapatkan untuk per bulannya dari mereka. Nah, saat ini memang di Jati Times ini masih baru. Nah, saat ini masih jalan 2 bulan. Tentunya butuh perjuangan kerja ekstra dari 30 orang tadi untuk menaikkan yang namanya traffic. Sehingga ini juga bisa menjadi ladang aktivitas nantinya. Misalnya Ami dan teman-teman jika berminat untuk bergabung sebagai content creator di Jati Times, tentunya kami dengan terbuka membuka peluang itu, apalagi sudah mengikuti proses pelatihan. Terakhir, ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja. Cukup, terima kasih sahabat sekalian. Jadi luar biasa pesan yang disampaikan oleh salah satu konten kreator kita yang sudah beraktivitas. Ini akan sampai dengan 30 hari ke depan di Jati Center ataupun Jati Times. Tentunya ini bisa menjadi informasi sekaligus inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sukses selalu.